السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة المحترمين جميع الحاضرين حفظكم الله ورعاكم وبلغكم أقصى مناكم. وأخص بالذكر yang terhormat para habaib, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus guru saya Al-Habib Yusuf Aidid hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsa munah, dan juga Al-Habib Abdullah Al-Attas hafizahullah, Al-Habib Nizar Al-Kaf, dan juga rekan saya Al-Ustaz Taufik, dan segenap para hadirin, para asatidz, para dewan guru, para tokoh masyarakat, para jamaah Masjid Namirah, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsa munakum, yang semoga insyaallah dengan perkumpulan yang mulia ini insyaallah kita akan bertemu kelak di akhirat nanti. Kita akan berkumpul kelak di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena dikatakan ya ikhwan, tiap-tiap perkumpulan di dunia, bila mana perkumpulan itu tidak menghasilkan perkumpulan kelak di surga nanti, maka tiada manfaatnya perkumpulan di dunia itu. Maka tiap-tiap perkumpulan di saat kita berkumpul dimanapun, bahkan tiap-tiap perkenalan antara kita ya ikhwan, engkau telah menatap mukaku dan aku telah menatap mukamu, suatu perkenalan itu adalah suatu janji ya ikhwan. Perjanjian antara kita bila mana seandainya aku yang selamat untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka wajib atasku untuk menolongmu. Dan bila mana engkau yang selamat ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka wajib atasmu untuk menolongku. Itulah ya ikhwan perjanjian di setiap kenalan. Itulah ya ikhwan perjanjian di setiap tatap muka. Kalau seandainya ada peristiwa tatap muka, ada kenal mengenal, apalagi ada perkumpulan yang tidak menghasilkan perkara yang indah itu, yang leluhur itu, maka tidak usah kita berkumpul, tidak usah kita berkenalan. Wahakadha, semoga insyaallah dalam perkumpulan yang mulia ini insyaallah nanti kita akan berkumpul kembali di Shiratal Mustaqim, kita akan berkumpul kembali di Al-Haudul Mawrud, dan kita akan berkumpul kembali insyaallah fil Firdausil A'la ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ifdal, azimil nawal, المنعم بلا مثال، المبدع بلا زوال، والذي جوده دائما ولم يزل هضال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, hidayah, taufik, nikmat yang Allah taala anugerahkan ke sebagian hamba-hambanya adalah nikmat bermunajah kepadanya, yang mana antum pada pagi hari ini mendapatkan nikmat yang tinggi ini. Antum alhamdulillah ya ikhwan berkumpul di tempat yang mulia ini, beriktikaf dari semenjak sebelum subuh, bermunajat kepada Allah taala dalam qiyamul lail. Nusibat li ahli al-munajah fi hundusul lail a'lam wasta'adzabu suhud wa amsau qiyam idnam manam. Sungguh dikibarkan bagi mereka para ahli qiyamul lail, para ahli tahajud di qiyamul lail, dikibarkan bagi mereka bendera-bendera kewalian, dibilang. Oleh karena itu ya ikhwan, ma'uqidat wilayah liwali illa fi jawfil lail. Dikatakan para arifin, tidaklah seseorang itu dilantik menjadi wali Allah melainkan di kegelapan malam, dia bilang. Para kaum salihin, mereka senantiasa qiyamul lail, sampai-sampai mereka merasakan nikmat indahnya qiyamul lail, sampai mereka bilang kayak gini, kalau seandainya nanti di surga ada nikmat yang seperti ini, maka kami mau masuk surga, maka surga itu enak. Tapi kalau seandainya di surga nanti kagak ada nikmat qiyamul lail, kalau seandainya di surga nanti enggak ada kebersamaan dengan Allah taala seperti di qiyamul lail, maka surga itu enggak nikmat. Memang sebenarnya ya ikhwan, hakikat daripada kenikmatan surga adalah yang seperti itu, kedekatan bersama Allah yang di dunia ini kita bisa gapai itu ya ikhwan. Dengan apa? Dengan qiyamul lail. Wa hakadha ya ikhwan, Allah taala berfirman dalam hadits qudsi, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna 'alaihi al-lailu nama 'anni alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibih. Sungguh berdusta mereka yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah taala, namun ketika datang kegelapan malam ia meninggalkanku dengan tidurnya. Bukankah, kata Allah taala, bukankah orang yang mencintai suka berduaan dengan yang ia cintai?
Mau nggak kita berpacaran? Pacaran sama siapa? Pacaran sama Allah. Pernah nggak kenal kalimat ini, ikhwan? Bermesraan dengan Allah, pacaran sama Allah, berdua-duaan dengan Allah. Alangkah indahnya peristiwa itu ya ikhwan. Ketika engkau tinggalkan tempat tidurmu, bermujahadah, berusaha, ngantuk iya, letih iya, tapi engkau tinggalkan semua itu demi sang kekasih yang satu ini, Allah Subhanahu wa taala. Engkau tinggalkan semua itu, engkau wudu dalam kegelapan malam, engkau berdoa dengannya, engkau curhat kepada Allah, kemudian engkau meneteskan dua air mata. Sungguh wadam'at jabal ajal min jabal, wadam'at wajal ajal min jabal. Dia bilang, tetesan air mata yang diteteskan di malam hari karena rindu kepada Allah, pahalanya ya ikhwan melebihi daripada ente sedekah segunung Uhud emas. Sedekah segunung Uhud dengan emas pahalanya lebih kurang daripada tetesan air mata di malam hari dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa ya ikhwan, nikmat dan nikmat. Wa hakadha qiyamul lail. Aslafuna salihin, salaf kita ya ikhwan, guru-guru kita senantiasa mereka mendidik anak-anaknya untuk qiyamul lail ini. Dibilang bukan semenjak mereka masih kecil, mereka didik waktu anak-anak mereka masih kecil, bahkan sebelum itu ya ikhwan. Diceritakan dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, ketika beliau mendidik anak-anak beliau untuk senantiasa untuk qiyamul lail, beliau didik anak mereka sejak kapan? Sejak SD, sejak TK, sebelumnya. Sejak kapan lalu? Semenjak anak-anak beliau masih berada di kandungan istrinya. Jadi, kalau jam 3 malam, jam setengah 4 malam beliau bangun malam tuh, dia sama keluarganya, sama istrinya, diketuk perut istrinya itu, la ilaha illallah, wahai anakku bangun, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kayak gitu dibangunin. Ini bocah di mana? Masih di rahim, di perut, bangun kayak gitu. Tuh bocah lahir jam 3:30 nggak boleh tidur, jam 3:30 disusuin sama ibunya, pokoknya nggak boleh tidur. Gede sedikit tuh bocah, jam 3, jam 3:30 dibangunin, kasih mainan terus gitu. Terbiasalah anak itu untuk qiyamul lail semenjak dia masih kecil, bahkan semenjak dia berada di perut ibunya. Begitulah para aslafun shalihin, mereka mendidik anak-anak mereka untuk qiyamul lail. Walhamdulillah, inilah yang nikmat yang antum dapatkan sekarang, nikmat yang sangat mahal ya ikhwan. Allah taala tidak memilih sembarang hamba-hambanya untuk bermunajat kepadanya. Allah taala enggak mau berduaan dengan sembarang orang. Allah taala mau berduaan dengan kekasihnya. Alhamdulillah, hadhihi alamatul mahabbah. Alhamdulillah. Qiyamul lail, bermunajat fi qiyamul lail, kemudian salat berjamaah. Alhamdulillah ya ikhwan, man shalla al-fajr fi jamaah fa ka'annama qama al-lail kulluh, man shalla al-isya fi jamaah fa ka'annama qama nisful lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat isya berjamaah, maka pahalanya seakan-akan dia telah bangun setengah malam dengan ibadahnya. Namun bila mana seandainya dia salat subuh pula berjamaah, sungguh dia telah menghidupkan malam seluruhnya dengan ibadah. Alhamdulillah. Bukan hanya itu, setelah qiyamul lail, setelah tahajud, kalian semua salat subuh berjamaah, kemudian kalian berzikir, salawat kepada Nabi SAW, mendengarkan ta'alim syariah sampai kapan? Sampai akan terbitnya matahari, sampai isyraq. Kemudian insyaallah kita akan salat 2 rakaat salat isyraq. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man shallal fajr fi jamaah thumma jalasa yadhkurullah hatta tatlu'a syams, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah taala sehingga terbitnya matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, apa pahalanya ya Rasulullah? Falahu minal ajr, apa? Al hajj wal umrah tammatin. Pahalanya seakan-akan dia menunaikan ibadah haji dan juga umrah yang sangat sempurna dan sempurna. Wah kata ikhwan, jadi bisa kita tiap hari pergi haji, bisa kita tiap hari pergi umrah dengan apa? Duduk setelah salat subuh berjamaah, zikir sampai terbitnya matahari. Dan dikatakan ya ikhwan, Allah taala membagikan rizkinya, baik pun itu rizki yang zahir ataupun rizki yang batin. Allah taala lebih mengutamakan mereka ini, hamba-hambanya yang menyebut namanya, hamba-hambanya yang berzikir kepadanya. Allah taala menjamin rezeki mereka daripada mereka orang yang pagi-pagi buta sudah nyari dunia. Ini hamba-hambanya Allah taala pagi-pagi buta nyari Allah dulu. Dia kenal jalan untuk ke madrasah, kenal jalan untuk kerja. Nomor 2, yang pertama jalan kepada Allah. Allah taala jamin rezeki mereka ini yang seperti ini ya ikhwan. Dan memang subhanallah dikatakan, hadza min kalam ahadul arifin, seorang arifin berkata, kalau seandainya engkau mau merasakan ketenangan yang luar biasa di dunia ini,
suatu masa, suatu zaman yang paling mirip dengan ketenangan yang ada di surga. Kapankah masa itu? Seperti yang sekarang ya ikhwan, antara subuh sampai terbitnya matahari, ketenangan yang luar biasa, nikmat. Kita dengar kadang-kadang burung-burung berkicau, nikmat, tenang. Begitu pula katanya kalau seandainya kau mencari masa-masa dunia yang paling mirip dengan masa surga nanti, apa seperti ini ya ikhwan. Alangkah indahnya ya ikhwan, di masa yang indah ini kita berzikir kepada Allah, kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai insyaallah salat duha dapat dia pahala haji dan umrah yang makbul insyaallah, amin ya rabbal. Alhamdulillah ya ikhwan. Dan dengan amal yang seperti ini ya ikhwan, inilah bibit-bibit keadilan. Kemarin Habib Yusuf bilang kepada saya, Bib, ceramahnya tentang keadilan Bib ya. Saya bilang, Habib kok apa namanya, ada cerita apa nih kok tentang keadilan? Iya tentang keadilan Bib. Ini ya ikhwan, bibit-bibit keadilan yang sejati di manakah kita akan dapatkan? Jangan harap di tempat lain. Tempat bibit keadilan yang sejati dimulai dari tempat yang seperti ini ya ikhwan, tempat masjid. Disinilah tumbuh bibit-bibit al-adalah, keadilan. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih al-adalah, keadilan itu sebagai namanya. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-adlu, yang maha adil. Yang maha adil ya ikhwan. Nabi SAW bersabda, takhallagu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di antaranya adalah keadilan ya ikhwan. Keadilan tidak memandang hitam putih, keadilan gak memandang agama. Bahkan keadilan itu ya ikhwan tidak bisa diberatkan dengan perihal cinta ataupun benci. Di sini Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu dalam kitab Muwatta'nya menukil hadis yang dinobatkan sebagai thulathiyat Malik dengan sanad yang masya Allah tingginya. An Malik bin Anas an siapa? Muhammad bin Syihab Az-Zuhri an Sulaiman bin Yasar, langsung an Nabi SAW. Dia menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Sahabat Sulaiman bin Yasar itu, katanya kana Nabi SAW, Nabi SAW senantiasa dulu ya ba'ath, mengutus seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Kemana diutus ini? Nabi SAW mengutusnya untuk tiap tahun ke tempat orang Yahudi, di tempat namanya Khaybar, Yahud Khaybar, sebelum terjadinya Fathu Khaybar. Antara kaum Yahudi Khaybar itu dengan Nabi SAW, mereka punya perjanjian bahwasanya mereka minta dilindungi oleh Nabi SAW, dan mereka membayar tiap tahunnya jizyah yang berupa apa? Yang berupa korma. Memang ma'ruf kalau di apa namanya di Khaybar itu ma'ruf dengan korma yang mahal, dan mereka bayar tiap tahun ke Nabi SAW korma itu atas apa? Atas landasan pengamanan dari Nabi SAW. Diutuslah sahabat ini Abdullah bin Rawahah, senantiasa tiap tahun tuh diutus, sampai akhirnya sekali waktu dia datang ke Khaybar ini untuk kayak biasa, untuk yakhrus kalau bahasa Arabnya, untuk ngukur gimana apa namanya korma-korma mereka dan berapa yang mereka harus bayar ke Nabi SAW. Sampai ya ikhwan, suatu tahun Yahud Khaybar ini, orang Yahudi di Khaybar, mereka mengumpulkan, dalam hadis itu dikatakan huli nisa'ih, mengumpulkan perhiasan-perhiasan istri-istrinya. Dikumpulin tuh, mau ngapain tuh? Dikumpulin tuh perhiasan emas yang punya istri-istri, ngapain? Mau nyogok ceritanya. Mau mereka kasihin siapa ini? Abdullah bin Rawahah. Mereka bilang kayak gini, hadza lak wa khaffif anna fil jism. Dia bilang, ini hadiah buat ente dari kami. Kami harap engkau bisa meringankan perhitungan bagi kami. Ini siapa kata siapa bilang ini? Orang Yahudi Khaybar ya ikhwan. Mengenal, mereka nggak tahu nih siapa yang Abdullah bin Rawahah. Dikiranya orang yang gampang dipengaruhi. Padahal masya Allah ini ikhwan, yang dikasih luar biasa banyak. Melihat peristiwa itu Abdullah bin Rawahah cemberut langsung. Ahlan wa sahlan Syekhana Al-Habib Hud, Aikumullah Habib, Aikumullah. Tafadhal Habib. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita dan ayahanda saya Sayyidul Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas hafizahullah wa ra'ahu ballaghahu aqsamunah. Melihat peristiwa ini ya ikhwan, Sayyidina Abdullah bin Rawahah berkata, "Gal wallahi laqad ji'tu min ahabbin nasi ilai. Wa wallahi la antum abghadu khalqillahi ilai." Gal demi Allah,
aku telah datang dari seseorang yang paling aku cintai adalah Nabi SAW. Dan demi Allah, kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Namun, kata beliau, bukannya untuk nolak rasyuah, untuk nolak sogokan, dibilang apaan? Tapi rasa cintaku yang besar kepada Rasulullah dan rasa benciku yang besar kepada kalian tidak membuat aku membebani kalian. Walaupun aku benci kepada kalian, tapi aku nggak adil. Walaupun aku sangat cinta kepada Rasulullah, nggak mau aku nggak adil. Amma ma'ataitum, adapun yang kalian beri ini fahadha suht, ini adalah perkara yang haram dan kami tidak makan perkara itu. Ketika melihat peristiwa itu, ikhwan, orang-orang Yahudi Khaybar yang tadinya mau nyogok akhirnya kagak jadi, sampai-sampai mereka bilang suatu perkataan yang azim, yang indah. Dia bilang, bihadza gamatis samawati wal ard. Dibilang, dengan keadilan yang seperti inilah tegaknya langit dan bumi. Ini yang bilang siapa? Musuh yang bilang, orang Yahudi yang bilang. Ketika dia melihat keadilan yang ditegakkan oleh Abdullah bin Rawahah, bukan cuma nolak sogokan, enggak. Benci beliau kepada Yahudi itu enggak membuat beliau membebani mereka, dan cinta beliau kepada Rasulullah tidak membuat beliau untuk tidak adil. Enggak ya ikhwan, keadilan enggak mandang cinta, keadilan enggak mandang benci. Oleh karena itu mereka bilang, nah dengan perkara inilah langit dan bumi bisa berdiri ya ikhwan, dengan keadilan yang seperti itu. Dalam cerita lain ya ikhwan, kalau seandainya kita ngomong tentang keadilan, biasanya memang yang disebutkan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sosok pemimpin yang sangatlah adil ya ikhwan. Pernah Rasul Rum, utusan daripada Romawi, diutus untuk ke Madinah untuk negosiasi dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Utusan ini ya ikhwan ketika datang ke Madinah, dia cari kan, aina qasr amirikum, mana katanya istana presiden ente? Dibilang sama kaum muslimin, lah katanya ente nyari istana, kita punya presiden kagak ada istana, tuh rumahnya tuh gubuk di situ. Dia bilang, itu jangan main-main sama aneh, ini utusan Romawi. Iya bener, ini rumahnya, ini istananya, gubuk. Lalu mana itu? Ente punya presiden, ente punya mana? Itu tuh lagi nongkrong tuh, lagi duduk di bawah pohon, lagi tiduran. Wah kata ini siapa nih ikhwan? Sayyidina Umar bin Khattab. Datanglah utusan Romawi itu, tahu-tahu emang bener didapatkan Sayyidina Umar bin Khattab lagi tiduran di bawah pohon, kagak ada yang jaga, dalam keamanan yang luar biasa. Sampai-sampai dia mengeluarkan suatu perkataan yang dianggap suatu yang paling istimewa. Dia bilang, ya Umar, hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta. Enggak, wahai Umar, sungguh engkau telah memberikan hukum dan engkau telah adil dalam hukum itu, dan engkau telah aman, maka engkau bisa tidur dengan nyenyak. Ini kata siapa? Kata utusan Romawi ketika melihat beginilah perihal Sayyidina Umar. Jangan lupa ya ikhwan, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab bisa seperti itu diceritakan dalam cerita yang lain. Wa hadza marwi indakum fi tarikh Ibn Asakir wa ghairuh. Pernah suatu hari di negeri Mesir yang waktu itu dipimpin oleh Khalifah Amr bin Al-As, seorang sahabat yang ma'ruf. Dia punya anak Amr bin Al-As ini. Suatu hari anaknya Amr bin Al-As ya, itu balapan kuda sama seorang Al-Qibti. Al-Qibti artinya orang Nasrani, orang Mesir asli. Orang Mesir asli yang Nasrani. Itu pernah balapan kuda sama siapa? Sama anaknya khalifah yang di Mesir itu, Amr bin As, anaknya. Wah, dalam balapan itu kalah nih orang nih, kalah anaknya Amr bin As, padahal dia adalah anaknya anaknya hakim di waktu itu. Merasa dikalahkan anaknya Amr bin As, kayaknya merasa dia dikucilkan. Masa yang menang orang Kristen, masa aku orang Muslim, ayahku sebagai khalifah masa aku kalah. Akhirnya dia marah, gara-gara dia kalah akhirnya dia marah, akhirnya dia ambil sabuk yang biasanya nyabuk kuda. Akhirnya gara-gara marahnya ya ikhwan, ini anak akhirnya kurang ajar. Akhirnya dia ngapain? Dia nyabuk musuhnya yang Kristen itu. Gal khudha wa anna ibnul akramin, katanya. Nih ambil lu, nih gue ini orang terhormat, walaupun kalah tapi terhormat, dia bilang kayak gitu. Kalau bahasa kita kan gengsi ya, gengsi nih anaknya Amr bin As. Gal khudha wa anna ibnul akramin. Kesian musuh yang barusan menang tadi, menang dalam balapan kuda ya ikhwan, balapan kuda. Si musuh ini ketika dipukul kayak gitu oleh anaknya presiden di waktu itu, wakil wilayah Mesir, dia nggak bisa balas. Ya gimana? Aneh mau balas pasti kena hukuman. Akhirnya gimana? Dia curhat sama abahnya akhirnya.
Ini lihat bagaimana keadilannya Umar bin Khattab di waktu itu ya ikhwan. Dia curhat sama abahnya. Gak lah abah, aneh tadi balapan sama itu tuh anaknya anaknya Khalifah Amr bin As. Aneh menang, tapi kok aneh dipukul sama dia, merasa takut gitu. Ini paham abahnya nih. Oh tenang aja udah, kita bakal ngadu. Ngadu sama siapa? Sama Amir Mukminin yang di Madinah, Umar bin Khattab. Pergilah dua anak dan bapaknya ini mengadu perihal itu ke siapa? Ke Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah. Sampai di Madinah ya ikhwan, dibilang ada apa? Kata Sayyidina Umar, kami kaum Nasrani, kami kaum Gibti dari Mesir. Oh tafadhol, ada apa? Ada keluhankah? Iya Sayyidina Umar, ini katanya anak saya balapan kuda sama anaknya Amr bin As dan anak saya menang, tapi kok anak saya dipukul. Ente balas nggak? Kata Sayyidina Umar. Enggak balas, nggak berani balas. Ya sudah tenang. Langsung ya ikhwan, ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab ngirim surat ke Amr bin As yang di Mesir. Gal idza fatahtaha ma azamtu alaika ma fatahta hadhihi risalah illa wajitani bibnika. Wahai Amr bin As, ketika kau melihat suratku ini, langsung segeranya engkau kesini ke Madinah, engkau bersama anakmu. Dipanggil sama Sayyidina Umar ya ikhwan. Datang akhirnya. Ini siapa yang datang? Khalifahnya Mesir, Amr bin As. Datang berdua sama anaknya ke Madinah. Pas dia nyampe di majelis Sayyidina Umar, didapatkan itu orang Nasrani tadi, Al-Gibti tadi sama anaknya. Gak ada apa? Sayyidina Umar ngomong sama anaknya yang mukul tadi, anaknya Amr bin As, katanya, "As-sahih, apakah betul engkau mukul anak ini?" Ngaku enggak ente? Gal, iya betul. Ya, aku telah mukul anaknya. Kenapa? Apa salahnya? Enggak salah, tapi gengsi. Nah, gini katanya, sudah katanya. Mana cambukmu itu? Cambuk yang tadinya dia mukul orang Kristen ini, akhirnya dikasih ke orang Kristen itu, yang Gibti ini. Syuf ya Gibti, ini sekarang aku minta anakmu sekarang mukul anaknya Amr bin As. Pukul seperti dia memukulmu. Berdiri nih anak muda yang Nasrani ini, ngambil cambuk, akhirnya dipukul itu anaknya Amr bin As, dipukul. Cukup seperti itu? Enggak cukup. Belum. Kemudian wahai Gibti, engkau ayah sekarang, engkau ambil cambuk ini dan engkau puter-puterin cambuk ini di palanya Amr bin As. Dia bilang kayak gitu. Amr bin As bingung. Ya Sayyidina Umar, kalau anak aneh sudah dipukul tadi, aneh salahnya apaan? Kok aneh kena pukulan juga? Kata Sayyidina Umar, anak inti kagak berani untuk kurang ajar kayak gitu kecuali karena dia anakmu sebagai anak khalifah. Maka engkau pun pula harus diberikan pelajaran. Akhirnya orang Gibti ini ikhwan, pas abahnya mau ngambil cambukan itu, mau nyambuk Amr bin As, nggak tega katanya. Wah, kalau begini kita yang malu Sayyidina Umar. Cukup, ansoftana, sungguh engkau telah adil. Nah begitulah ya ikhwan, keadilannya Sayyidina Umar bin Khattab. Panjang ikhwan. Kalau seandainya kita membahas masalah keadilan, biasanya memang kalau seandainya masalah keadilan, langsung kita melihat orang lain, ya enggak? Wow, fulan itu enggak adil. Fulan, jangan jauh-jauh ya akhi. Jangan jauh-jauh ke orang lain dulu, mulai dengan dirimu dulu. Engkau pemimpin dan tiap-tiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyati. Tiap-tiap kita adalah pemimpin ya ikhwan. Engkau pertama pemimpin atas tubuhmu. Ini prajuritmu nih, tangan, kaki, adillah dengan tubuhmu itu. Engkau yang sudah berkeluarga, pemimpin atas keluargamu, adillah dengan keluargamu. Engkau seorang direktur, seorang bos adalah pemimpin atas bawahannya, adillah dengan mereka. Sebelum kita mandang ke keadilan yang kita minta dari orang lain, tegakkanlah keadilan di dirimu ya ikhwan. Dan Al-Faqih di sini akan menutup dengan suatu cerita, dan memang ini mujarrab ya ikhwan. Dia bilang kalau seandainya terjadi perkara yang tidak kita inginkan, kezaliman contohnya, penindasan, sebelum kita menilai keluar, maka nilailah dulu diri kita sendiri ya ikhwan. Dan semua perihal kejayaan Islam dimulai dengan ini. Sebelum Islam berjaya secara zahir, memang dia sudah berjaya di dalamnya. Dan sebelum Islam pernah dihancurkan secara zahir, sungguh Islam pernah dihancurkan pula secara batin. Dan di sini, di akhir cerita ini diceritakan ikhwan, dan siapa yang nggak kenal, semua tahu negara Spanyol, ya enggak? Spanyol orang pada tahu semua. Yang dulunya sebagian daripada negara Spanyol itu dan Portugal adalah negara Islam yang bernama dengan apaan? Andalus. Wah kata ikhwan. Yang Andalus ini dibuka oleh siapa? Tariq bin Ziyad. Zaman hada fi khilaf fi ayam sahabat wa tabi'in. Masuklah para tabi'in ke Andalus dan menjadikan itu Andalus negeri-negeri Islam.
Dan Andalus ini ya ikhwan, bertahan dalam kejayaan Islamnya selama 8 abad. Dan telah banyak ulama-ulama yang dikeluarkan oleh Andalus. Di antaranya siapa? Imam Ibnu Malik, pengarang Nahwu hadza Alfiyah. Dari mana? Dari Andalus. Ibnu Hazm juga dari Andalus. Siapa lagi? Jalaluddin Rumi dari Andalus ya ikhwan. Banyak ulama-ulama pentolan negeri sono. Tapi subhanallah dikatakan kok sekarang nggak ada lagi Islam di sono, hancur musnah ya ikhwan. Berkata guru kami Sayyidul Habib bilang, rahasia kenapa kok Islam pernah berjaya 8 abad di Andalus namun sekarang nggak ada bekas sama sekali. Namun kita lihat di negeri lain, contohnya Islam pernah berjaya di Turkiya, walaupun pernah ngilang tapi bangkit kembali. Kenapa ya ikhwan? Sayyidul Habib bilang rahasianya adalah dengan kuburannya dzurriyyah Rasulullah. Lihatlah di Andalus, ada nggak kuburannya dzurriyyah Rasulullah? Nggak ada. Tapi lihat di Turki, ada nggak kuburan dzurriyyah Rasulullah? Ada. Itulah paku-paku Islam kata Sayyidul Habib. Bila mana ada kejayaan Islam tapi nggak ada dzurriyyah Nabi di situ, ini kalau seandainya ngilang bakal ngilang selamanya. Tapi kalau seandainya ada paku-paku kuburan dzurriyyah Rasulullah, tenang aja, walaupun ngilang tapi bakal kembali. Apalagi Indonesia ya ikhwan. Alhamdulillah. Oke, jadi akhirnya apa ya ikhwan? Setelah 8 abad itu, akhirnya mereka para kaum Nasrani berkumpul kembali. Mereka bertarget untuk mengembalikan Andalus ini ke tangan mereka. Semua kumpulan, akhirnya semua mensiasati gimana caranya kita bisa mengembalikan Andalus ini. Katanya ayo kita mensurvei barang-barang deh, kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin di Andalus. Maka dikirimlah 2 mata-mata ya ikhwan, untuk lihat bagaimana keadaan Andalus. Dibilang 2 mata-mata itu pas masuk ke Andalus, mereka lihat kalau seandainya waktu salat itu pasar kosong, semua ramai ke masjid. Dan ketika mereka melihat keadaan Andalus itu, mereka nggak mendapatkan perempuan di jalan, kagak ada perempuan di jalan. Di masjid banyak halagat ta'lim, bahkan di pasar pun banyak halagat majelis ta'lim di pasar, bukan di masjid, di pasar banyak majelis ta'lim dibilang. Sampai-sampai di akhir cerita itu mereka bertemu dengan pemuda, anak kecil yang nangis. Nemu anak kecil yang nangis. Dibilang, Tong, kenapa lu nangis? Ada apaan? Dikira mungkin abahnya kagak beliin mainan, gagak katanya. Maaf, saya nggak nangis karena itu. Lalu kenapa engkau nangis? Ada apaan kok nangis? Nangis beneran nangis. Dibilang tadi ane lihat ada 2 burung. Ane ambil 1 batu, ane mau timpuk 2 burung itu dengan 1 batu. Tahu-tahu kena 1, yang satunya terbang. Jadi nggak bisa ane nimpuk 2 burung dengan 1 batu. Dibilang sama yang orang mata-mata itu, ya jelas susah itu. Emang kenapa emang kok nangis? Iya, kalau seandainya saya tidak mampu untuk nimpuk 2 burung dengan 1 batu, maka sungguh saya tidak cocok untuk di barisan jihad Islam, dia bilang. Ini pikiran siapa? Anak kecil. Sudah mau kayak gitu. Sudah mau kemampuan untuk berjihad. Anak kecil ini padahal. Kalau ane nggak bisa nimpuk 2 burung dengan 1 batu, berarti ane belum pas kekuatannya untuk masuk dalam barisan. Ini pas denger ini ya ikhwan, 2 mata-mata itu bingung. Masa anak kecil pikirannya udah kayak gitu, gimana nih? Apalagi orang gedenya. Akhirnya mereka balik ke negeri mereka, bermusyawarah. Dibilang ini kita lihat keadaan muslimin gini dan kita mendapatkan anak kecil yang nangis diceritakan. Akhirnya dibilang kalau kayak gini kita nggak bakal menang kalau ngelawan orang muslimin dalam keadaan seperti ini. Gimana? Kita harus kalahkan dulu mereka dalam keadaan batinnya sebelum zahirnya. Panjang cerita musyawarah, akhirnya mereka sepakat untuk memerangi kaum muslimin bukan dengan perang yang zahir tapi perang moral ya ikhwan, perang akhlak. Apa yang mereka buat? Simple, sangat simple. Mereka kirim perempuan-perempuan. Tadinya dikirim perempuan-perempuan yang tutup aurat, berhijab, muslimah, nyamannya muslimah, tapi sudah nyampe sono buka sedikit-dikit dari auratnya. Itu taktik mereka tuh. Dibuka kakinya dikit, habis itu buka tangannya, sedikit buka mukanya, buka rambutnya. Mulailah mereka mengirim kloter pertama perempuan, kloter kedua, banyak. Dalam cerita itu ikhwan, nggak lama, cuma 3 tahun. 3 tahun mereka mulai taktik mereka itu, dan kemudian setelah 3 tahun mereka kirim 2 mata-mata itu kembali ke Andalus. Pas 2 mata-mata itu nyampe ke Andalus, dalam cerita itu Andalus sudah terbagi menjadi 22 provinsi yang setiap provinsi memerangi provinsi yang lain. Dan 2 mata-mata itu ketika melihat keadaan Andalus yang baru setelah 3 tahun, yang tadinya masjid ramai jadi sepi, yang tadinya pasar itu penuh majelis ta'lim, pasar penuh perkelahian.
Sampai-sampai mereka ketemu seorang remaja yang menangis. Tadinya anak kecil nangis, sekarang remaja, anak muda yang nangis. Ada apa ente nangis? Ada apaan? Katanya enggak, katanya aneh, ada cewek aneh suka sama dia tapi dia nggak suka sama aneh. Tadinya kita bersama, tahu-tahu dia mutusin aneh. Nangis, diputusin pacarnya. Nangis gara-gara itu. Haji, 3 tahun lalu kita lihat anak kecil nangis, pengen jihad. Sekarang anak muda nangis gara-gara perempuan. Balik mereka akhirnya ya ikhwan. Ketika balik mereka bermusyawarah. Nah, kalau seperti ini dengan mudah kita mengalahkan mereka. Mulailah perang dan enggak lama langsung runtuh keadaan muslimin dan hilanglah nama Islam di Andalus ya ikhwan. Begitulah ya ikhwan. Jangan harap untuk adanya keadilan, kecuali timbulkanlah keadilan dulu di dirimu. Timbulkanlah keadilan dulu di keluargamu, timbulkanlah dulu keadilan di orang sekitarmu. Semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala yajma'na wa iyyakum ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil firdaus a'la. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair khair wa anhum alaih wa wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih agir ainal habib sallallahu alaihi wasallam bina fid dunya wal akhirah wajma'na ma'ahum wa haqqiq fina muradahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita baru saja menyimak mutiara hikmah mengenai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan langsung oleh guru kita Al Habib Ahmad Mujtaba. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan insyaallah akan sangat bermanfaat untuk kita. Rasanya kurang waktu setengah jam, 30 menit diberikan waktu untuk beliau. InsyaAllah di lain waktu dan kesempatan kita bisa undang beliau kembali. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, acara selanjutnya adalah maklumat dari BKS 3B kepada Ustadz Syarif Hidayat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghilil Allahumma salli وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه اللهم صل على وأسغل الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسغل الظالمين وأخرجنا سالمين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وأسغل الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسغل الظالمين
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati penceramah kita As-Sayyid Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan kita, wabil khusus untuk menegakkan keadilan di negeri kita tercinta. Dan yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Namira Sayyid Yusuf Aidit serta para alim ulama, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, diantaranya Al-Habib Hud bin Bakir Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, para asatid, banyak sekali yang hadir di tengah kita, namun tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau, dan kita doakan para ulama kita, para habaib kita, para asatid kita, para guru-guru kita, semoga diberikan kesehatan afiat dan diberikan kekuatan lahir batin untuk dapat menyampaikan dakwahnya kepada kita semua untuk menghidupkan dinul Islam dan untuk menegakkan keadilan. Amin ya rabbal alamin. Dan pada para jamaah sekalian, para ketua masjid dan mushola sekecamatan Tebet yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, sahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan yang sebanyak-banyaknya kepada DKM Masjid Namira yang telah menerima tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari ini dalam rangka sholat subuh berjamaah sekecamatan Tebet dan sekaligus peringatan maulidnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat dan langkah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Maklumat yang pertama yang ingin kami sampaikan ialah keadaan keuangan kas atau saldo kas PKS 3B sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 sebesar 9.668.715 rupiah. Kemudian penerimaan infak pada tanggal 13 Desember 2020 di Masjid Al-Abrar sebesar 1.948.000 rupiah. Kemudian pengeluaran dari tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 sebesar 1.110.000 rupiah. Saldo kas BKS 3B sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 sebesar 10.506.200
rupiah. Kami haturkan jazakumullah khairan jazak katsira. Semoga infak yang para jamaah berikan untuk kas BKS 3B mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk tanggal 10 Januari 2021 kita sholat subuh di masjid masing-masing, di musola masing-masing, alias diliburkan karena mengingat situasi dan kondisi ya masjid yang akan berketempatan zona merah. Jadi kita dalam hal di masa pandemi ini banyak sekali kendala, terutama untuk protokoler kesehatan. Kalau zonanya merah maka kita pun nggak berani ya. Kemudian setelah tanggal 10 maka tanggal 17 Januari tahun 2021 insyaallah kita akan bertemu kembali bersilaturahmi di Masjid Al-Musonif, Jalan Dr. Saharjo, Gang Rambutan, Manggarai Selatan. Insyaallah sekaligus peringatan Maulidnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat hadir pada acara subuh gabungan sekaligus Maulid nanti pada tanggal 17 Januari 2021 di Masjid Al-Musonif, Jalan Saharjo, Gang Rambutan. Kemudian yang kedua, maklumat posisi atau keadaan keuangan daripada umroh tahun sampai pada hari ini Minggu ke-1 Januari 2021 masuk dari Masjid Al-Husna sebesar Rp250.000, dari Masjid Jami Al-Aliyah sebesar Rp300.000, dari Masjid Al-Khairiyah Rp200.000, dari Masjid Raudhatul Jannah Rp500.000, dari Masjid Nurul Huda Rp200.000, dan tadi menyusul dari Masjid Jami At-Taqwa Podang Manggarai Rp250.000, sehingga saldo sampai dengan hari ini saldo tahun umroh tahun yaitu sebesar Rp80.852.000. Kami aturkan jazakumullah khairan jazak katsira. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan umroh tahun dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir kita bacakan suratul Fatihah untuk para donatur kita, kemudian para aktivis, orang-orang yang telah berjasa di sholat subuh gabungan Kecamatan Tebet atau BKS 3B Kecamatan Tebet, para tokoh-tokohnya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua diberikan tempat yang layak si Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, Allah jadikan kubur ini radhah min radil jannah. Kemudian kita doakan juga guru kita, Ketua MUI Kecamatan Tebet, Kiai Haji Abdul Khalik Ahmad Malib yang pada saat ini kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, digantikan dengan kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah al-hadina binita syifa wa ila hadratin nabi safar rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi rahibati syai'un lillahi wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Ahmad Royani
untuk tampil maju ke depan podium. Dari kami pengurus BKS 3B Kecamatan Tebet, pertama mengucapkan terima kasih, kedua mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz saya ini Salihin, jadi ini sebagai penghargaan kepada Ustaz Royani selama beliau mengabdi di BKS 3B. Kepada Ketua BKS 3B Kiai Haji Zaidi Solehin yang akan memberikan satu penghargaan kepada Ustaz Haji Ahmad Royani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para habaib yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, para alim ulama, dengan singkat pada hari ini atas nama BKS 3B saya akan menyerahkan kepada saudara saya Ustadz Ahmad Royani yang sangat banyak sekali di BKS 3B ini, ya, tenaganya sudah sampai 28 tahun dari awal. Nah, sekarang akan diberikan sesuatu dari BKS 3B ini untuk beliau nanti, dan jangan dibuka Ustadz Royani di jalanan, di rumah aja bukanya, bukanya di rumah. Bangun dong, bangun dong, sini dekat aku, ya. 28 tahun, yang 26 tahun, ya, sebelum saya. Nah, saya aja udah hampir 2 tahun saya nih. Ya, beliau luar biasa. Setiap minggu keliling. Hari Kamis atau hari Rabu dia udah keliling dari masjid ke masjid. Ini jasanya besar sekali. Ya, doakan biar sehat walafiat dan banyak duit. Ya, bukan sehat aja, biar duit juga banyak juga. Nah, kita doakan. Ya, mudah-mudahan selalu diberikan bimbingan sehat oleh Allah Ta'ala dan diberikan sehat walafiat. Nah, Ustaz Royani, insya Allah mungkin BKS 3B ini sedikit-sedikit ada perubahan, ya, untuk menyampaikan surat-surat yang setiap akan diumumkan. Mungkin nanti setiap ketua masjid, bendahara masjid, dan sekretaris masjid akan diminta nomor HP-nya. Jadi untuk apa? Mensiarkan setiap Jumat tuh, ya, misalnya akan disiarkan, akan diumumkan, jadi melalui HP. Jadi lebih enak lagi. Jadi ada perubahan nanti, ya, sedikit-sedikit. Ya, kalau perubahan sekaligus
kaget. Jadi sedikit-sedikit insya Allah akan datang ada perubahan untuk mengumumkan, yaitu setiap Jumat akan diumumkan dari masjid ke masjid, ya, yang tadi sudah diumumkan nanti akan datang, dan ini akan saya berikan kepada Ustadz Ahmad Rayani supaya dapat diterima dengan senang hati. Alhamdulillah, bukan ini aja ya, sebelumnya juga udah ya, cuman saya nggak sebutin dah. Nah, kalau mau nanya beliau aja tanya. Nih. Ya yang benar dong. Ya, biar senang ya. Hah? Biar senang. Nah, nanti senang di dunia, senang di akhirat. Ngomong. Dan hadirin sekalian, saya mengundang para jamaah sekalian. Boleh kan Bang undang? Nah, insya Allah saya undang tanggal 9 Januari tahun 2021 Maulid Rasulullah SAW di Masjid Jami Al-Khairiyah Bukit Duri. Awal Isya sebelumnya ya. Jadi besok nih, malam minggu besok tanggal 9 Januari di Bukit Duri Tanjakan. Insya Allah. Jadi hari minggunya kan libur. Nah, diganti dengan malam minggu di Bukit Duri di Masjid Jami Al-Khairiyah. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, acara demi acara telah usai kita laksanakan dari sejak sebelum subuh tadi. Maka acara ini kita akan tutup dengan talqin zikir wa takhtimu doa yang akan langsung dipimpin oleh guru kita Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas. Kepadanya kami persilahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indak li syarri ma 'indana. Allahumma nas'aluka min kulli khairin ahata fi 'ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata fi 'ilmuka fid dunya wal akhirah ya malikad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil